Oh dapat ya? Dapat. Oh, baru tuh. Soalnya beberapa brand, apalagi EV. Hello baby. I'm here. Open sunroof. Okay, open the sunroof for you. Wah, hujan. Sorry. Hai, selamat datang di Temu Mobil. Nah, sekarang gue berada di showroom Indomobil Ion, tepatnya di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Nah, di mall ternyata ada showroom mobil, yaitu showroom Ion. Nah, pada video kali ini gue akan nge-review si Ion Y Plus ini. Gue akan test drive mobil ini, dan pastinya nanti ada info menarik mengenai promo ataupun benefit dari produk-produk Ion. Penasaran gimana nanti videonya? Saksikan terus di Teman Mobil. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam mobil Ion Y Plus. Nah, oke, kesan pertama ya. Kesan pertama menurut gue secara interior ini futuristik banget. Kenapa? Karena secara tombol-tombolnya dia nggak terlalu banyak tombol fisik. Semua pengaturan tuh ada di head unitnya gitu. Dan kalau kita perhatiin gitu kan, ini kayak ibaratnya interior tuh yang gua naikin ya, itu kayak kokpit futuristik lah. Kenapa? Karena memang dari si Ion sendiri itu menyebutnya ini sebagai Space Intelligent Cockpit. Jadi kokpitnya tuh canggih lah, futuristik lah gitu. Terus nanti tadi pas kita masuk ke dalam tuh dia langsung kayak untuk joknya tuh welcome gitu. Jadi dia langsung kita duduk langsung dilebarin. Pas kita duduk baru diturun dimajuin lagi. Jadi kayak udah kayak ada memory seat gitu. Keren, enak. Jadi welcoming gitu lah, disambut lah. Nah, dari sisi handlingnya menurut gue ini cukup oke, cukup nyaman. Kalau dibilang enteng, ini enteng kok. Ini enteng. Tapi kalau dibilang keras, ini nggak terlalu keras juga gitu. Jadi sebenarnya oke sih menurut gue. Ini cukup nyaman lah. Mungkin kalau kita set di mode sport, agak berat sedikit karena kita setnya di mode sport gitu. Nah, tapi kalau kita set di mode normal, dia mungkin agak enteng. Terus ini suasana lagi hujan, kondisi lagi hujan. Secara kekedapannya, ini kedap loh, bener jujur, ini kedap banget. Jadi nggak suara jalanan tuh nggak terlalu masuk dalam. Mungkin yang berasa itu ke suara AC. Jadi suara AC itu berasa banget. Tapi untuk suara jalanan nggak terlalu gede lah, minim lah gitu. Nah, terus untuk secara bantingannya tadi kita ngelewatin jalanan yang cukup bergelombang, dia nyaman. Di depan tuh berasa nyaman, nggak terlalu keras banget ya bantingannya ya. Enak. Handlingnya enak. Handlingnya juga enak. Nah, untuk tenaganya mungkin ini karena nggak terlalu panjang, terus juga mati juga. Tenaganya menurut gue masih oke, karena memang dari sisi performanya dia untuk tenaga listriknya tuh 150 kW atau sekitar 201 horsepower dan 225 Nm. Masih cukup oke untuk dibawa ke daerah mobilitas di dalam kota lah ataupun di luar kota lah. Memang secara torsi dia nggak terlalu instan, tapi menurut gue ini masih oke kok, masih nyaman pembawanya. Terus dia dari sisi fitur dia sudah ada ADAS-nya. ADAS-nya memang nggak terlalu banyak, tapi menurut gue cukup. Yang pertama dia ada
emergency parking brake. Jadi kalau misalkan ada indikasi mau tabrakan di depan ataupun di belakang, dia akan otomatis ngerem gitu, akan otomatis ngerem sendiri. Terus dia juga ada lane departure warning. Jadi kalau misalkan kita keluar jalur gitu kan, dia akan ngasih warning lah, ada warning nih mau keluar jalur nih gitu, ngasih getaran sedikit atau agak keras sedikit lah. Nah, terus dia juga ada blind spot warning juga. Jadi di spionnya itu akan berada tandanya gitu. Nah, tadi unik ya, pas kita ngasih sen kanan atau sen kiri, dia di handnya itu ada monitornya gitu, ada tampilannya monitornya kalau ada kameranya gitu, ada kameranya. Jadi memudahkan kita untuk ancang-ancang kalau misalkan ada objek di sebelah kanan ataupun sebelah kiri gitu. Nah, terus kalau misalkan dia juga ada di LED klasa meter ini, dia tuh ada ini ya. Kalau misalkan ada mobil di depan tuh, dia ada mobilnya tuh, ada gambar mobilnya. Jadi terus juga ada jarak juga berapa meter gitu kan. Kayak ada sensor lah. Canggih. Ini canggih banget berarti. Keren. Terus yang pasti ini joknya nyaman. Dan enaknya apa dah? Dia ada ventilated seatnya. Jadi kalau mau nyalain tuh tinggal dicari paling kiri di hand unitnya. Dia ada ventilated seatnya, ada 3 level. Level pertama, kedua, dan ketiga. Dan juga ada fitur smartnya gitu. Jadi mungkin otomatis kali ya kalau misalkan di kondisi di dalam ini dia butuh dingin banget atau nggak butuh, atau cuma level 1 aja gitu. Jadi ini nyaman. Jadi di kalau misalnya kita kepanasan gitu ya kan, apalagi pas baru masuk gitu kan, pasti panas tuh. Ini berasa dingin gitu, enak. Jadi pas masuk udah welcoming, disambut gitu kan. Terus pas kita duduk pun juga berasa dingin, enak. Wih, ini enak sih. Dan pastinya dia sudah ada mode kayak sofa mode gitu. Jadi kita bisa tiduran lah di dalam ini, di dalam mobil ini. Jadi tinggal kita turun aja dari sisi joknya, nanti kita bisa rebahan lah. Jadi kalau misalkan nanti nunggu keluarga yang lagi belanja atau gimana, kita bisa sambil rebahan di mobil ini. Enak banget, enak. Dan satu lagi dari sisi baterainya, ternyata ini baterai canggih loh. Ini baterai dia punya ada kayak namanya magazine system teknologi, yang dimana nih dia sudah dites di Cina sana, sudah dites secara ekstrim. Tesnya ngapain? Ditembak. Tesnya ada ditembak, terus ada juga pokoknya di apa-apain lah, dihancurkan gitulah, dan kuat gitu. Jadi secara safety baterainya pun ini udah teruji banget, sehingga kita yang bawa mobil ini akan merasa aman dan juga nyaman. Mobilnya udah nyaman, fiturnya udah cukup canggih juga, dan pastinya kita nggak perlu ragu-ragu sih, nggak perlu takut kalau misalkan terjadi apa-apa dengan baterainya gitu. So far jujur di mobil ini menurut gua cukup oke. Mungkin yang menurut gue agak kurang, sebenarnya nggak kurang juga sih, tergantung preferensi masing-masing. Tapi menurut gue karena emang semua fitur dikendalikan di dalam head unit gitu kan, nggak ada tombol fisiknya, jadi agak kurangnya di situ. Ya minimal nyalain AC lah gitu kan, nyalain AC yang bisa ada fisiknya gitu kan. Jadi nggak perlu repot-repot lah. Walaupun memang dia ada juga fitur namanya voice command. Fitur itu bisa diaktifkan gitu dengan cara kita ngomong hello baby, I'm here. Open sunroof. Okay, open the sunroof for you. Wah, hujan. Sorry. Nah, tadi jadi tinggal panggil lucu gitu, manis gitu, panggil baby. Nanti dia bisa langsung ikutin perintah lah gitu. Misalkan juga bisa
Hello baby. Hello baby. What can I do for you? Play some music. You have not logged in yet. Please log in and try again. Oke, karena kita belum login jadi nggak bisa. Oke. Jadi tuh semua tuh bisa dikendalikan dengan voice command-nya dan manis gitu, panggilannya manis gitu. Jadi menurut gue ini fiturnya udah cukup canggih dan juga secara duduk di sini itu nyaman banget. Jadi ini kayaknya kalau bawa pengemudinya nyaman, di belakang pun juga menurut gue juga nyaman. Mobil ini mungkin cocok banget buat berkendara jauh bersama keluarga ataupun ya, bersama teman-teman lah gitu. Jadi overall kalau menurut gue ini secara test drive ya, ini oke banget, handlingnya oke. Terus dari bantingnya juga oke banget, dan ini kedap banget, nggak berasa suara jalanan. Terus fiturnya canggih juga, dan yang pasti safety-nya dia juga cukup oke. Jadi overall di mobil ini menurut gua oke banget untuk si Aion Y Plus ini. Oke, nah sekarang gua bersama dengan Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni. Halo Bang. Gimana kabarnya? Baik Bang. Nah, Mbak Yeni adalah dari salah satu sales dari Aion di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Nah, Mbak Yeni, gue mau nanya-nanya, boleh dong? Boleh dong Bang. Nah, di samping kita kan ada Aion Y Plus nih. Kira-kira dari sisi harganya berapa sih? Kita kan ada dua tipe nih, yang Oke. Y Plus, yang eksklusif sama yang premium. Kalau yang premium itu di 475, kalau 475. yang eksklusif itu di 415. 415. Oke, jadi 475 sama 415. Betul. Bedanya apa sih? Bedanya Y- cuma di eksklusif range-nya premium? aja Bang. Oh, cuma range aja, Betul. jarak tempuhnya aja berarti ya? Betul. Oke. Nah, kira-kira buat teman-teman mau beli mobil ini dapat benefit apa aja ya? Banyak ya. Apa tuh? Kayak kaca film, Kaca solar film, guard, oke. terus karpet, Oke, terus karpet wall ya? charging, Oh, charging free. free pemasangan. Oke, free pemasangan. Dan satu lagi nih Mas, yang Apa? menarik. Kalau di Aion ini kita dapat ban cadangannya. Ban serep. Ban serep, betul. Oh, dapat ya? Dapat. Oh, baru tuh. Soalnya beberapa brand apalagi EV nggak ada ban cadangan ya. Iya, cuma hanya di Aion aja yang ada. Nah, Mbak ini, teman-teman kalau misalkan beli ini nih, ada promo apa lagi sini nih? Di sini ada promo cashback. Ada promo cashback? Betul. Oke, terus ada promo apa Terus lagi? kayak promo-promo ada DP minim Oh, ada DP minum 0%, juga ya? iya. Oke. Terus ada promo apa lagi? Promonya masih banyak nih Mas, tapi kalau misalkan mau kepoin, hubungin aja di nomor bawah ini. Oke, jadi kalau teman-teman mau kepo dengan promo lebih baik lagi, hubungin aja nanti Mbak ini ada di bawah deskripsi. Nah, Mbak ini, kan selain si Aion Y Plus ini ada tipe lain nih. Betul. Nah, untuk Hypertech itu harganya berapa sih? Nah, kalau untuk Hypertech juga ada dua tipe nih Mas. Hmm. Ada yang tipe ultra sama yang premium. Oke. Kalau yang ultra di 835, Oke. kalau yang itu yang premium di 685. 685. Betul. Ultra itu yang door bisa ini kan? Betul, yang gullwing. Oke. Ya, intinya bisa terbang. Iya, bisa terbang. Nah, itu ready nggak barangnya? Itu untuk saat ini sih belum ya. Oke, yang ready itu yang premium. premium. Itu jadi bisa kalau misalkan dia teman-teman beli sekarang langsung bisa dikirim unitnya. Untuk yang premium. Bisa. Bisa dikirim ya? Oke. Berarti kalau yang ultra itu masih inden ya? Ya. Oke. Nah, kan ada satu lagi tuh, Ya. Aion V yang baru keluar. Nah, itu harganya berapa sih? Itu di on road di 499. Pas 99 Betul. ya? Oh, itu di yang bawah. premiumnya. Premiumnya itu tipe ya? premium, ya. Oh, baru satu tipe aja ya? Betul. Oke, berarti yang Aion V baru launching kemarin tuh harganya 499 di tipe premiumnya. Berarti di bawah 500 jutaan ya? Betul. Oke. Nah, Bedi, tadi kan udah test drive nih. Berarti di showroom Aion di sini tuh bisa test drive berarti ya? Bisa dong. Bisa test drive berarti ya? Oke. Berarti tergantung dari customer ya berarti ya? Oke. Nah, buat teman-teman nanti kalau mau nanya-nanya mengenai promo, benefit atau apapun dari unit si Aion, bisa banget hubungi Mbak Yeni. Nomornya nanti ada di bawah ya, kolom deskripsi ya nomornya. Sip, Mbak Yeni, thank you atas waktunya ya. Makasih Mas. Oke, nah kesimpulan adalah tadi kita udah nyobain mobil ini dan menurut gue secara sensasi berkendara cukup nyaman banget. Untuk fitur-fitur ya semua dikendalikan di dalam head unitnya dan pastinya itu udah canggih dan futuristik banget. Kita juga udah dengar dari sisi benefit dan promo-promo dari Aion Y Plus ataupun dari produk yang lain.
Yang pastinya kalau kalian penasaran dengan produknya atau dengan promonya, benefitnya, bisa banget langsung colek Mbak Yeni yang nomornya ada di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi ya, bukan di tempat yang lainnya. Nah, atau kalian mau nanya-nanya mengenai mobil ini ataupun mengenai yang lainnya, boleh banget di kolom komentar kalian taruh aja. Terus jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.